duluan lah. Saya duluan kali. Kan saya duduk di sini dari tadi. Ya duluan dong. Aku duluan deh. Aku aja duluan sama dia ya, aku duluan ya. Hom Pimpa. Om Pimpa sih. Aduh. Pace mau ikut? Mau ikutan juga? Dari jauh aja deh. Om Pimpa, Layung Gambreng. Oh, Pace berarti. Pace duluan. Enggak, Pace sama kok. Enggak, itu putih. dibalik. Dibalik. Ini putih daripada ini. Oh iya. Pace duluan. Masa Pace duluan? Pace jauhan udah deh Bang Ade duluan deh kalau gitu. Oke, aku duluan. Oke, karena kita masuk ke dalam segmen ramalan zodiak. Ingat sesuatu enggak? Lagu-lagu ini. Ini adalah planet yang paling terdekat dengan bumi. Apa tuh? Planet remaja. Planet remaja. Jangan dulu gitu tahu. Kalau dengerin ramalan zodiak, ada deh acara itu. Pasti Iya. dengerin, wah ngeliatin perhatiin banget. Oke, kali ini juga begitu, Mbak Dea. Mumpung Mbak Dea ada di sini. Mbak Dea ini ahli membaca Zodiak. zodiak. Iya. Khususnya lebih ke zodiak ya. Zodiak. Zodiak sama bintang sama nggak sih? Zodiak kalau zodiak itu yang konstelasi yang 12 itu, kalau bintang kan banyak sebenarnya lebih macam-macam. Oh, gitu ya. Ramalan bintang, ramalan zodiak beda berarti kan ya? Sama nggak Bintang sebenarnya kalau istilahnya sih sekarang Istilahnya sama ya. sama Iya. sifatnya. Oke, saya mau dong diramal Mbak Dea. Kira-kira bagaimana dengan saya? Zodiaknya. Masnya zodiaknya apa? Saya bintang saya Virgo. Virgo. Lahirnya Kalau 17 September. Virgo itu biasanya orangnya suka ngurus-ngurus. Betul. Oh iya bener emang, tuh dia pasti tuh nggak Tuh. ngurus-ngurus. Terus udah gitu, sebenarnya sih biasanya nggak senang spotlight kalau orang Virgo tuh. Terus gampang ngeritik biasanya kalau orang Virgo. Gampang kritik. Gampang Banget. ngeritik. Bener banget. Saya tuh di rumah paling bawel. Oh gitu Kalau ya? soal kritik-kritik, bener. Yang salah dikit saya kritik. Padahal Iya, sebetulnya karena nggak geli betul. banget ya kalau Itu gitu. kritik. Terus? Tapi di sisi lain bukan cuma ngeritik keluar aja, ngeritik ke dalam juga. Jadi kalau Mas Andre tuh bikin sesuatu yang salah, orang lain sebenarnya belum tentu sadar. Cuman Mas Andre sadar sendiri. Sadar sendiri, iya. Wah, Orangnya- gue tadi orangnya kayak nyadaran. gini gitu. Bener, Padahal bener. orang lain emang ya gitu. Kayaknya kita juga nggak pada ngeh. Nggak pada Apakah ngeh. sebagian Gitu. besar Virgo itu seperti itu? Atau Itu kurang Perfeksionis lebih kali ya? sih. kurang lebih seperti itu? Perfeksionis banget. Iya, perfeksionis biasanya. banget ya, betul. Aku memang begitu banget. Virgo tuh. Gitu, rata-rata gitu sih. Rata-rata seperti itu kalau Virgo ya. Apakah bisa dikatakan Virgo itu orang yang mau menang sendiri itu apa namanya? Egois? Justru nggak biasanya sih. Enggak kan? Virgo. Lebih banyak mengalah ya? Lebih banyak ngalah, Bener. terus justru biasanya sih kalau Virgo itu malah lebih gampang ditindas sih. Pas banget. Mungkin. Biasanya. Kalau Hesti apa sih bintangnya? Gemini. Gemini, oh kita tos. Gemini. Sama. Oh, deh. Gemini orangnya seru-seru. Gemini, Iya, nah iya. Gemini sama Virgo itu sebenarnya sama planet penguasanya Merkurius. Kita penguasa. Jadi kalian harus Cocok udah. Cocok dong. Terus? Pantesan. Makanya kita dipasangin di sini karena sama. bintang kita Nah, sama. terus udah gitu cocoknya di acara ini karena Merkurius itu planet penguasanya komunikasi. Oh, pantesan kita bawel banget ya. Cuman beda. Jadi kalau Gemini itu komunikasinya tuh lebih yang bubbly gitu kan. Kalau Virgo tuh biasanya yang lebih merenung gitu komunikasi. Iya emang saya suka gitu, diem. Kira-kira gitu. Saya suka gitu kalau. Harusnya gitu. Dan Gemini itu biasanya nggak suka terlalu banyak olahraga. Gemini itu. Karena Gemini itu kan gerakannya mini. Ini nggak bisa. Apa coba? Christina, bintangnya apa? Coba tebak bintang saya apa, Cek? Kamu lahir bulan Aquarius ya? Pasti tanggal 30 Februari kan lahirnya. Aku Mei. Mei berarti Taurus. Iya, Iya. betul. Taurus. Taurus. Kalau Taurus Taurus. itu biasanya orangnya konsisten. Oh Gitu. gitu. Terus udah gitu kalau mau sesuatu biasanya kemauannya keras. Tapi dia tuh harus yakin banget sama jalannya. Jadi kalau misalnya Aries itu kan cenderung nekat kan. Jadi misalnya kayak gue mau itu gitu. Terus nggak usah pikirin gimana, hajar aja dulu jalan gitu. Kalau Taurus. Kalau Taurus nggak, gue mau ke Perhitungan. situ. Terus udah gitu harus mikirin langkah-langkahnya apa aja gitu. Terus Jadi udah nggak asal gitu, nyeruduk aja planning. gitu. nggak, Planning gitu, dulu, planning iya. dulu dan dulu. itu tuh dia harus yakin banget ini tuh bisa gitu. Jadi lebih baik, jadi penganut biar lambat asal selamat gitu Mbak. Iya, iya. Benar gitu ya? Iya. Sebelum ke Pace, kalau Pisces siapa itu Pisces? Ayo titipan. Soalnya Pisces sama Gemini katanya bagus. ya? Kalau Pisces sama Gemini biasanya ceria sih. Oh ceria. Ceria. Jadi maksudnya
Apa Habis ya? waktunya, Cek, sorry ya. Kalau gimana kalau Aquarius orang? Kalau Aquarius sebenarnya sama Gemini cocok loh. Oh, Gitu. Kalau Aquarius CS itu dong. biasanya Aquarius itu suka memilih jalan-jalan yang nyeleneh. Jadi dia sebenarnya senang berbeda dari orang Emang lain. nih kacau nih dia suka jalan-jalan. Kira-kira Disuruh ke studio malah ke toilet. Ini jalan emang nih. Tapi ini monyong-monyong soal ngomong-ngomong soal zodiak nih. Sebenarnya dia belajar dari mana nih? belajarnya sih sebetulnya dari kalau sekarang tuh lagi kursus lagi di Meta Studies namanya. Oh, Dari ada gurunya namanya Anita Burns kalau mau nyari. Yang menarik dari belajar zodiak itu sebenarnya kita bisa ngebaca karakter Orang. orang dan itu tuh sebenarnya jadi kayak kalau orang mataharinya di Taurus atau orang mataharinya di Gemini, planet lainnya belum tentu di situ. Kalau mataharinya di Blok M? Di Blok M mungkin ada. Yuk kita kesana aja, bisa kesana aja. Dari tadi Bapak aem karti kan? Saya lagi belajar, makanya. Saya lagi menyerap ilmunya dari Mbak Dea ini. Saya sih jujur kagak ngerti. Tapi Nah, sekarang saya mau nanya, zodiak itu selalu ada gambar lambangnya. Apakah itu mencerminkan dari Sifatnya. sifatnya? Iya. Seperti misalnya Libra, timbangan. Timbangan. Apakah dia Apa selalu suka menimbang-nimbang dalam mengambil Benar, keputusan? kalau Benar. itu Libra. Iya benar, sebenarnya itu memang Tapi kan, mencerminkan. tapi nggak setiap orang Libra seperti itu. Bisa Nah, harus dia ada karena- bagiannya lagi, benar? Jadi karena kayak yang tadi aku bilang, kalau mataharinya di Libra, belum tentu planet-planet lainnya di Libra juga. Itu yang bikin Libra yang satu tuh nggak sama Libra, Libra yang yang lain. lain. Libra yang lain. Itu yang Oke. membedakan apa? Apakah dari tanggal lahirnya atau Tahunnya. dari orangnya? Tempat tanggal Sama tahun. sama jam lahir. Oh, jam lahir. Nah, Mbak Christina, kalau di majalah-majalah itu kan suka ada ramalan-ramalan zodiak gitu. Pernah baca nggak atau cuek aja? Atau Baca. baca juga? Baca. Ya, itu apalagi dari zaman aku SMP, SMA itu kalau Itu kayaknya yang paling tunggu. oh, nomor satu tuh bintang dulu Iya, kan. iya, iya, Tapi iya. kalau bintang nggak cocok sesuai dengan kondisi aku, asik nih. Tapi kalau nggak cocok Enggak lah, enggak. gitu. Nggak usah dipikirin. Aku tuh ngerangkum loh, dari dulu aku masih muda, Ya? bujangan sampai nikah. Jadi rata-rata aku baca untuk Virgo ya. Aku ambil kesimpulan itu Virgo rata-rata memang orangnya perfeksionis, lalu kemudian dia orangnya kalem. Iya, kalau banget. Gitu kan kalau Virgo tuh cenderung sebetulnya bintang itu lebih cocok kepada perempuan bukan kepada laki-laki. Benar nggak Karena sih? lambangnya memang perempuan kan. Oh. Lambangnya Virgin, Virgo tuh. Oh gitu. Gitu. Virgo tuh virgin maksud dari kata itu. Saya pikir Virgo tuh dipikir-pikir bego. Oh iya. Jadi kalau ngomongin soal meteorologi ataupun bintang dan lain-lain, ini ada kota yang dibangun pada cekungan bekas meteor. Kota yang bernama Nordlingen. Ini berada di distrik Donauries. Donauries, ini di Jerman. Ini memiliki penduduk 20.000 orang dan memiliki diameter sebesar 25 km. Ini adalah cekungan bekas meteor yang bernama Nordlingeris dan diperkirakan terbentuk pada 14,5 juta tahun yang lalu ketika meteor yang sangat besar menghantam bumi. Sekarang justru ditempati oleh penduduk yang sebanyak 20.000 orang tersebut. Bentuknya kayak cekungan ya, jadi kayak ada penduduk di dalam mangkok kan. Iya betul. Ini kalau ngomong-ngomong soal tadi kita bahas soal bintang, kemudian planet dan lain sebagainya. Hari ini sebetulnya adalah hari meteorologi sedunia. Oh gitu ya, meteorologi sedunia hari ya. ini. Jadi mari kita rayakan hari ini ya. Nanti kita bawa kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Kita tiup sama-sama. Oke, Hari Meteorologi Sedunia diperingati 23 tanggal 23 Maret 2016. Pada tanggal yang sama di tahun 1950, sebuah badan spesialisasi di bidang meteorologi di bawah naungan PBB bernama World Meteorological Organization dibentuk. Hari Meteorologi Sedunia ini diperingati oleh 188 negara anggota WMO. Tapi ternyata memang kalau mempelajari zodiak itu agak sedikit Susah nggak sih, rumit nggak? rumit ya. Itu pelajari berapa lama tuh Mbak Dea? Kalau pengen lihat sebenarnya buka aja di zodiakgembira.tumblr.com. Jadi sebenarnya aku menjelaskan di situ sih. Oh, Semuanya itu webnya bagaimana? Mbak Dea? Web aku. Kita baca zodiak selanjutnya. Mungkin ada yang mau tanya kali soal zodiak. Planet remaja banget. Kerasa umurnya loh kalau ingat banget. Nah, tadi kita udah bahas tuh zodiak Virgo, Cancer lah, Cancer. Cancer. Sekarang Cancer belum? Cancer belum. Kalau Cancer gimana? Belum. Ada temen aku banyak Cancer. Kalau Cancer tuh biasanya jadi gini ya, apapun yang kelihatan di depan Cancer belum tentu bisa dipercaya. Karena Cancer itu sebenarnya dalamnya tuh halus banget. Cuman mereka itu selalu pakai cangkang untuk melindungi diri biar
halusnya nggak kelihatan. Karena Jadi kayak lambangnya ya, kepiting gitu. Jadi kayak misalnya Apit. kita ketemu orang Cancer terus galak banget gitu. Disayang-sayang aja dia akan baik banget gitu nantinya. Karena sebenarnya dia itu galak untuk ngelindungin perasaannya yang lembut. Yang lembut itu justru. Kalau Aries, Kalau Aries? Oh, kalau Aries itu biasanya, nah itu yang tadi aku bilang, kalau Aries itu nekat biasanya. Jadi nekat Om. kalau mereka mau sesuatu, mereka langsung aja hajar ke situ. Beda sama Mbak Christina tadi yang harus tahu step by step. Kalau mereka sih, ya udah pokoknya hajar dulu, ntar masalah di depan apa kita lihat. Aries orangnya gitu. seperti itu ya. Kakakku tuh Aries tuh. Nah, yang api juga seperti Aries tuh Sagittarius. Sama tuh ya? Api unsurnya Api ya. juga, Unsurnya api unsurnya. juga. Tapi Sagittarius tuh sifatnya hampir sama kalau- kayak Aries. Dalam hal impulsifnya mirip. Jadi Sagittarius juga ada nekat-nekatnya. Cuman bedanya Sagittarius itu nggak sekeras Aries biasanya. Jadi mereka tuh lebih enteng gitu, lebih gampang ikut gitu. Terus sifatnya Sagittarius juga lebih perenung daripada Aries biasanya. Sama kayak Bapak dong tadi. Iya. Kalau Leo. Nah, Leo nih. Nah, Leo juga api. Api juga Nah, ya? kalau Leo itu dia sama juga. Jadi khasnya tuh api nekat gitu biasanya. Tapi Leo bersahabat Namanya sama Leo. Gemini memang biasanya. Iya, Sahabatan sahabat Gemini. ban banget. Karena apa? Karena Leo itu kan butuh dipuja ya biasanya. Iya, itu Gitu. orang. Nah, Jadi Gemini itu kebutuhan lo. betul, kebutuhan Leo tuh itu. Dan apa? Gemini itu biasanya kalau lagi manis kan manis banget ya. Kan main. Gitu. Kan main. Sama Leo tuh seneng dibutuhin biasanya. Jadi sementara Gemini itu kan sekalipun sebenarnya Gemini tuh nggak butuh-butuh banget orang ya. Jadi maksudnya mereka ditemenin syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saling Cuman membutuhkan sih kadang-kadang. Jadi gitu saling ya. menghibur biasanya. Iya, Leo saling itu orangnya. menghibur. Heeh. Ya Scorpio tuh kayak gimana sifatnya? Scorpio itu Keras. sifatnya keras. Jadi dia air juga. Jadi sebenarnya kalau air itu kata kuncinya sensitif. Tapi beda sama Pisces sama Cancer yang cenderung lebih mellow. Kalau Scorpio itu lebih ini apa? Lebih tough. lebih Lebih 4x4 ya, lebih tough. Iya, kebetulan. Oke. Mobil tough 4x4. Iya, oke. All wheel drive. Selanjutnya kita akan bahas ini ada soal bola api raksasa yang konon kata jatuh di langit Skotlandia. Bola api misterius dari luar angkasa ini terlihat melaju di langit Skotlandia, lalu diiringi dentuman yang kemudian hilang. Sejumlah saksi mata setempat langsung melaporkan bola api yang jatuh itu ke American Meteor Society. Mereka meyakini bahwa bola api misterius itu adalah meteor. Ini baru-baru Lihat ya. tuh. Barusan tuh tadi lihat Dari nggak? rekaman beberapa video yang diunggah oleh warga sekitar, meteor itu kelihatan sangat terang saat melintasi langit dan dalam waktu cepat meteor itu sudah kehilangan cahayanya. Meteor ini memasuki atmosfer bumi pada kecepatan 40.233 km per jam hingga 257.500 km per jam. Jadi sangat amat cepat ya. Fenomena ini dinamakan Sonic boom. Sonic boom. Karena kalau sonic boom karena dia meteor. Kalau di air water boom. Nah, dalam misi untuk upaya mempelajari dampak masa tinggal yang lama di luar angkasa terhadap tubuh, ini ada 2 astronot yaitu Scott Kelly dari Amerika Serikat dan kosmonot Rusia Mikhail Korninko. Itu kembali ke bumi setelah hampir setahun menghabiskan waktu di luar angkasa. Wih, ini yang merupakan penerbangan terlama ya dari luar angkasa. 2 tahun Nih di dia luar nih, ya. si Sonic nih. Bukan. Scott Kelly. Scott sama kosmonot ya. Sama kosmonot Rusia Mikhail, namanya Mikhail Korninko. Dia ceritain tuh udah 2 tahun di sana, dia jadi usianya nambah 2 tahun. Itu Itu aja sih kenapa? Kenapa masalahnya. kepala astronot itu kepalanya botak semua? Ya, Karena kalau gondrong pakai helm susah kali ya? Bukan, karena kalau di angkasa sering keserempet bintang. Kembali juga Sana makannya comeback apa juga. ya? Banyak tuh makannya. Ada pedagang kaki lima nggak sana? Di sana? repot Bu, pedagang kaki lima sampai sana. Nah, kita bacain lagi zodiak. Tadi apa lagi yang belum? Capricorn Langsung belum. Capricorn belum. Dibacakan zodiak berikutnya. Capricorn. Capricorn belum ya? Capricorn. Capricorn. Kalau Capricorn. Capricorn tuh tanah. Jadi timnya Mbak Christina sama Mas Andre sama tanah. Oh, Virgo itu tanah. Oh, ya? tanah. Tanah. Aku. Virgo Aku tahu kalau apa sih? tanah. Kenapa? Kalau Gemini angin. Oh, Angin. angin. Oh, tanah berarti ketemunya sama apa ya? Air. Enggak, tanah sebenarnya kalau
Kalau cocoknya sih sama tanah lagi. Gitu. Nah, Capricorn Pisces nih apa? Pisces air. Air. Gitu. Kalau Capricorn itu dia yang paling kuat dari antara semua tanah. Jadi dia paling realistis, terus paling pekerja keras, terus daya tahannya juga paling kuat. Oh berarti gitu. aku harus cari Capricorn ya? Iya. Biar kuat. Kalau Capricorn nggak ada, coba cari popcorn. Lebih enak, lebih renyah. Iya, Lebih enak, kuat lebih enak. Capricorn tuh tanah sama-sama tanah. Mari kita bercocok tanam. Iya. Libra boleh. Libra. Kalau Libra tuh biasanya selalu nyari keseimbangan. Jadi bagusnya orang Libra itu diplomatis biasanya. Jadi dia kalau misalnya ngambil keputusan atau ngomong tuh dia kadang-kadang suka abu-abu karena dia nggak mau ngambil keputusan yang keras gitu. Cuman sebenarnya susahnya adalah dia kadang-kadang lama jadinya kalau mau nentuin sesuatu. Oke, kita tanya nih ada sahabat pagi yang mungkin mau menanya soal zodiaknya Iya, ya. oke. Halo. Halo. Ya, Iya, kamu bintangnya apa? bintang aku Cancer. 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 Mau nanya apa soal Cancer nih? Jadi deh, kira-kira zodiak yang cocok sama Cancer tuh apa ya? Terus karakternya yang kayak gimana gitu? Zodiak yang cocok dengan Cancer. Kalau yang cocok sama Cancer itu Scorpio sebenarnya. Kalau nggak Scorpio, Pisces. Soalnya sama-sama air. Terus karakternya nih maksudnya karakter pasangannya atau karakter Cancernya yang kayak gimana? Karakter pasangan. Oh, Karakter kalau pasangan. kalau karakternya pasangan itu Mau pasang berapa? kenapa? Kalau Scorpio itu cocoknya karena Cancer itu sebenarnya kan suka ngode. Ya nggak? Ngode. Bener nggak? Suka ngasih kode, terus udah gitu nggak semua zodiak itu bisa ngebaca kodenya Cancer. Tapi kalau Scorpio bisa. itu tahu cara ngebaca kodenya Cancer. Oh, jadi tukang kode zodiak Scorpio. Oh, Besok tuh yang keluar pembaca nomor kode berapa si gitu ya? Scorpio. Iya. Kode. Tukang kode ya. Oke. Mbak Sarah, Iya. ada lagi mau ditanyakan? Kayaknya udah deh. Oke, Oke. selamat mencari Makasih, Mbak Scorpio ya, Cici. Kalau yang lain nggak bisa ya, selain Scorpio. Ya Nggak tadi bisa. itu bisa, Nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya Pisces juga bisa. kok. Bisa, Pisces bisa. Terus ya, oke. Bisa. Pisces. Jadi kalau misalnya kamu punya pacar bukan Scorpio, bukan Pisces, putusin aja. Gitu. Oke ya, makasih ya Sora. Iya, Oke. sama-sama. Nah, ini kita lihat berikutnya ada artikel menikmati tidur di bawah bintang dalam sebuah kabin mini. Kabin yang diberi nama sebagai Starlight Room Starlight ini Room. berlokasi di wilayah pegunungan Dolomite, Italia. Berada di ketinggian 2055 meter di atas permukaan laut, kabin dapat dijangkau dengan menggunakan sepatu salju atau snowmobile. Oh, di situ dia. Ini kabinnya, ya ampun. Kabinnya kecil ya ukurannya ya. Dilengkapi kaca. Terpencil lebih tepatnya ini. Tapi lucu. Ya ada kaca bagian atasnya, jadi kalau lagi tidur bisa menikmati bintang-bintang. Sambil ngopi. Di atas gunung. Lucu Wah, banget keren sih. banget sih ini. Oke, kalau thank you begitu loh udah terima kesini. kasih ya. Kristina, thank you yang sudah Mbak kesini juga. Terima kasih, sukses selalu buat semuanya ya. Oke, seperti biasa ya saksikan terus pagi-pagi dari Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Hesti Purwadinata. Saya Andre Taulani. Ada juga DJ Pace is in the house. Iya, kita ketemu lagi tetap di pagi-pagi. Semangat! She told me to move